Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada hari ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kita, membimbing kita dalam setiap kehidupan kita. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang berkelimpahan Tuhan curahkan bagi kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dalam ibadah pagi lawatan Tuhan, kiranya Tuhan hadir bersama kami untuk memberkati kami melalui firman yang akan kami dengar pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan satu lagu dengan penuh semangat untuk menyambut hari yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Allah sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sanggup memberkati kami Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa dulu. Bapa yang surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, Kau memberi berkati kami. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapa. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kami, menjadi penuntun dan menjadi berkat bagi kami ketika kami melewati hari-hari ke depan nanti ya Bapa. Bicara melalui firman pada hari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Yesus kita memang maha dahsyat. Haleluya, puji Tuhan.
Oh ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pernahkah terbersit ketika bangun pagi kita membayangkan apa yang akan terjadi pada hari itu? Apakah kita membayangkan hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan atau hari yang menyedihkan bahkan mengecewakan? Saya yakin dan percaya kita semua pasti akan mengharapkan hari-hari yang menyenangkan. Semua hal-hal baik akan terjadi sepanjang hari itu. Tetapi terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Pagi hari ini saya mengambil judul renungan kita pada pagi hari ini berjudul It's a Beautiful Day. Sebenarnya judul ini It's a Beautiful Day terinspirasi dari sebuah lagu yang berjudul It's a Beautiful Day juga. Karena belakangan ini saya sering melihat video lagu ini muncul di beranda halaman sosial media saya. Tapi pada waktu itu saya belum tertarik untuk membukanya. Tapi lagu ini selalu muncul di dalam beranda sosial media saya. Lagu ini dinyanyikan oleh seorang anak laki-laki yang mempunyai suara yang unik dan sudah diaransemen oleh beberapa pemusik menjadi beberapa aransemen lagu. Dan ketika saya mendengar lagu ini, akhirnya saya buka juga. Kata-katanya sangat memberkati saya. Kata-katanya sederhana tapi itu sangat menyentuh hati saya. Dan saya akhirnya menjadi inspirasi saya untuk membagi renungan pada hari ini. Lirik lagunya seperti ini. Lord, I thank you for the sunshine. I thank you for the rain. I thank you for the joy. And I thank you for the pain. It's a beautiful day. Kira-kira kalau diartikan begini. Tuhan, saya bersyukur untuk sinar matahari, saya bersyukur untuk hari hujan, saya bersyukur untuk sukacita, dan saya juga bersyukur untuk kesusahan. Ini adalah hari yang indah. Ketika saya mendengar lagu ini, saya merasa tersentuh sekali. Karena ketika kita mendapat semua hal yang baik, yang bagus-bagus terjadi dalam hidup kita, sangat mudah bagi kita untuk mengucap syukur. Tapi ketika hal yang tidak baik terjadi, itu sangat berat bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal ketika kita mengalami kesusahan, Tuhan juga menginginkan kita juga mengucap syukur. Nah, saya jadi teringat waktu awal bulan Januari kemarin, ketika anak kami mengalami sakit penyakit, dan 2 diantaranya harus dirawat di rumah sakit karena positif demam berdarah. Dan anak kami yang paling kecil dia gejala demam berdarah. Anak kami yang pertama yang bernama Keisha, dia yang duluan kena demam berdarah. Selama 3 hari demamnya tinggi terus, walaupun sudah dikasih obat penurun demam, demamnya tidak turun-turun. Dan akhirnya kami cek darah, ternyata dia positif demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit. Dan pada saat itu posisi suami saya juga sedang bertugas di luar kota. Jadi tinggal saya dan ketiga anak kami di rumah. Sore harinya ketika saya membawa anak kami ke rumah sakit dan harus dirawat, malam harinya saya minta tolong sama adik saya yang kebetulan tinggal di Tangerang untuk menjaga 2 anak kami yang di rumah. Saya berpikir setelah anak kami dirawat di rumah sakit dan adik saya juga bisa menemani anak-anak, saya pikir keadaan sudah aman. Tapi ternyata tidak. Karena kebesokan paginya, adik saya ini menelpon saya dengan suara panik dan menangis. Dia mengatakan kalau mereka jatuh dari motor. Tantenya dan anak kami yang paling kecil, Darlin, jatuh dari motor ketika mau mengantar ke sekolahan. Saat saya mendengar telepon itu, saya panik sekali. Karena dalam bayangan saya, bagaimana nih, apa yang terjadi? Saya sudah membayangkan hal-hal yang buruk. Langsung saya telepon suami, minta tolong supaya menghubungi orang yang bisa segera sampai ke tempat kejadian. Karena posisi saya pada saat itu masih di rumah sakit. Ketika saya sampai di sana, ternyata mereka sudah tidak ada dan saya susul ke rumah. Dan puji Tuhan, anak kami tidak ada apa-apa, dalam keadaan sehat. Cuma tantenya adik kami ini kakinya bengkak dan ada lecet sedikit. Singkat cerita, akhirnya saya minta adik saya untuk ke rumah sakit saja menemani anak kami yang dopnem dan saya tinggal di rumah bersama 2 anak kami yang lain.
Pada malam harinya, hari itu juga, anak kami Darlin ini menggigil. Ternyata dia demam tinggi juga. Saya kompres air hangat kakinya juga karena kakinya dingin, masih juga demamnya tinggi. Selama 2 hari, demamnya tidak turun-turun dan gejalanya persis seperti kakaknya, gejala demam berdarah. Karena tidak ada perkembangan yang baik, saya berencana akan membawa ke rumah sakit pada hari ketiga untuk cek darah. Malam hari kedua itu saya bilang sama anak saya ini, Dek, besok kita akan ambil darah. Kalau adik masih sakit, masih demam, mungkin akan menginap juga di rumah sakit seperti kakak. Dan ketika dia mendengar hal itu, anak kami ini menangis. Dia menangis karena dia sangat takut ke rumah sakit. Dia takut diambil darah dan dia takut infus. Akhirnya saya menenangkan anak saya ini. Terus terang saya juga panik, saya juga takut sebenarnya karena saya sudah membayangkan bagaimana besok dia akan ambil darah dalam keadaan panik, menangis, dan bapaknya juga tidak ada. Saya sudah membayangkan hal yang tidak menyenangkan, tapi saya berusaha untuk menenangkan dia. Ayo Dek, kita berdoa, adik berdoa, minta kesembuhan sama Tuhan Yesus. Akhirnya dia berdoa, doanya singkat Bapak Ibu Saudara, doanya singkat, khas doa anak-anak. Doanya begini, Tuhan Yesus, aku rindu teman-temanku, aku rindu ibu guru, aku rindu sekolah, aku mau sekolah Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Doanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya malam itu dia bisa tidur tenang. Keesokan paginya, sekitar jam 6, saya cek tubuhnya. Ternyata masih demam juga. Saya kasih obat, menurun demam, dan dia tidur lagi. Dan sekitar pukul 9 pagi, hampir setengah 10, saya cek lagi karena harus memberikan obat per 4 jam. Jadi saya cek lagi suhu tubuhnya. Dan di situ mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya kalau mengingat itu, wah, Tuhan bekerja luar biasa. Ternyata suhu tubuhnya sudah normal, sudah 36. Saya cek berkali-kali, itu tubuhnya normal juga. Sampai saya copot itu baterai termometer karena saya pikir mungkin termometernya yang bermasalah. Ternyata tidak. Suhu tubuhnya benar-benar turun menjadi normal. Siang saya cek, sore saya cek, sampai malam saya cek. Puji Tuhan, suhu tubuhnya sudah normal kembali. Tapi tetap saya pantau karena selama 2 hari saya takut naik turun lagi demamnya. Ternyata puji Tuhan selama 2 hari kondisinya stabil, dia sehat lagi, beraktivitas lagi, dan bisa bersekolah lagi. Nah, dari situ saya belajar bahwa Tuhan mendengar doa anak kecil ini. Tuhan mengerti ketakutannya, Tuhan mengerti ketakutan, kekhawatiran dia takut ke rumah sakit, dan Tuhan menjawab dengan cara yang ajaib. Saya menyaksikan sendiri bagaimana keajaiban Tuhan bisa terjadi melalui anak kami ini. Begitu juga Bapak Ibu Saudara. Jangan takut ketika menghadapi hidup ini. Seberat apapun, sesusah apapun badai terjadi dalam hidup kita, tetap percaya pada Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Seperti janjinya yang tertulis di kitab Ulangan 31 ayat 8. Mari kita baca janji Tuhan yang tertulis di Ulangan 31 ayat 8 yang berbunyi seperti ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Wow, itu janji Tuhan ini sangat luar biasa. Dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, buat apa kita takut? Selama kita hidup memang permasalahan selalu ada, pergumulan selalu ada. Itu anggap aja badai hidup. Kita sedang mengalami ujian untuk naik level iman kita. Di sini Tuhan sudah berjanji, Dia sendiri loh, Dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Dia sudah membuka jalan untuk kita untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Jadi ketika kita menyadari Tuhan ada beserta kita melewati semua masalah-masalah hidup kita, maka kita akan mampu berkata, terima kasih Tuhan, ini hari yang menyenangkan, ini hari yang indah. Walaupun sebenarnya kita sangat susah melewati hari ini, karena begitu banyak tekanan, begitu banyak persoalan, tapi kita mampu mengatakan, ini hari yang menyenangkan karena ada Tuhan Yesus
sudah berjalan di depan kita, sudah berjalan di depan kita, menuntun kita melewati semua badai hidup. Jadi untuk apa kita takut ketika Tuhan ada beserta kita? Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap melewati hari-hari yang indah bersama Tuhan? Saya yakin kita semua sudah siap, karena beserta Tuhan, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti anak kami Darlene yang sudah sembuh dengan cara yang ajaib, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga akan mengalami mujizat Tuhan. Demikian renungan yang sederhana yang sangat singkat ini yang bisa saya bagikan. Semoga berguna bagi Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Jadi selamat menikmati hari-hari menyenangkan, hari-hari yang indah bersama Tuhan Yesus. It's a beautiful day because Jesus always be with us. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sangat sederhana ini ya Tuhan, untuk janji-Mu yang boleh kami dapatkan pada hari ini Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang sudah berdiri di depan kami, membuka jalan bagi kami Tuhan, menyertai kami setiap apapun permasalahan hidup kami pada saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus akan membantu kami, menopang kami, menolong kami, dan mengangkat kami dari segala kesusahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini juga Hamba berdoa untuk semua aktivitas kami sepanjang hari ini, aktivitas gereja kami juga, semua kegiatan dalam gereja kami sepanjang minggu ini juga hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sertai semuanya supaya bisa berjalan dengan baik, dan beri kami juga Tuhan hikmat bijaksana Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan nyatakan melalui semua peristiwa yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, semua rencana-rencana dan semua harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sudah bersama kami melewati semua permasalahan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.